Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah wabil islami dinah wabi Muhammad nabiyya wa rasulah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terutama untuk saya, sehingga di kesempatan kali ini saya dapat memaparkan sedikit materi yang berkaitan tentang evaluasi pembelajaran itu sendiri. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah atau zaman yang tidak kita kenal namanya ilmu pengetahuan, sehingga sampai saat ini kita mengenal yang namanya peradaban ilmu pengetahuan itu sendiri. Baiklah, perkenalkan di sini nama saya Yuliana dari program studi pendidikan geografi dengan NIM 2020 A1D013. Di sini izinkan saya memaparkan beberapa materi yang berkaitan tentang evaluasi pembelajaran itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan membahas tentang materi yang berjudul dengan alat evaluasi. Pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Yang kedua, alat evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, alat evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Standar tes adalah tes yang mengalami proses standarisasi, yakni proses validitas, reliabilitas, sehingga teks tersebut benar-benar valid untuk suatu tujuan bagi kelompok tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, adapun cara yang dilakukan untuk menyusun soal esai yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertanyaan mengukur secara jelas hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, menggunakan bahan atau impunan bahan dalam menyusun soal esai tersebut. Yang ketiga, diawali dengan kata-kata jelaskan, uraikan, sebutkan, bedakan, dan sebagainya. Yang keempat, rumuskan soal secara jelas sehingga tidak menimbulkan arti ganda bagi peserta didik. Yang kelima, sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan peserta didik. Yang keenam, tuliskan seperangkat petunjuk umum bagi tes tersebut. Selanjutnya, slide terakhir yaitu yang keempat, cara menilai soal esai seorang guru hendaknya mematuhi aturan-aturan. Yang pertama, jawaban terhadap tes esai hendaknya dinilai dengan hasil belajar yang diukur. Yang kedua, buatlah kunci jawaban sebagai penuntun dalam men-skor. Yang ketiga, penskoran hendaknya dilakukan dengan metode perbandingan dengan penggunaan kriteria yang sudah ditentukan sebagai penuntun. Yang keempat, evaluasilah jawaban peserta didik soal demi soal, bukan peserta didik demi peserta didik. Yang kelima, nilailah jawaban atas suatu pertanyaan esai tanpa mengetahui identitas peserta didik yang menjawabnya. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi saya yang berjudul alat evaluasi dalam evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.